Bab 1. Analisis diferensial pada aliran fluida. Pada bab ini, kita akan menurunkan persamaan diferensial untuk gerak fluida, khususnya konservasi massa atau persamaan kontinuitas, dan hukum kedua Newton atau persamaan Navier-Stokes. Persamaan-persamaan ini berlaku untuk setiap titik di dalam medan aliran, yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan semua detail aliran di seluruh domain aliran. Namun, sebagian besar persamaan diferensial yang ditemukan dalam mekanika fluida sangat sulit untuk diselesaikan dan seringkali memerlukan bantuan komputer. Selain itu, persamaan-persamaan ini terkadang harus digabungkan dengan persamaan lain, seperti persamaan state dan persamaan untuk energi atau persamaan transport. Akan diberikan prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan serangkaian persamaan diferensial gerak fluida dan memperoleh solusi analitik untuk beberapa contoh sederhana. Selain itu, juga diperkenalkan konsep fungsi stream, kurva dari konstanta fungsi stream yang merupakan garis aliran dalam medan aliran dua dimensi. Beberapa tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari bab ini antara lain. 1. Memahami bagaimana persamaan diferensial konservasi massa dan momentum diturunkan. 2. Menghitung fungsi stream dan medan tekanan, serta melakukan plotting garis aliran untuk medan kecepatan yang diketahui. 3. Memperoleh solusi analitik dari persamaan gerak untuk aliran sederhana. Pendekatan volume atur berguna ketika kita tertarik pada analisis keseluruhan aliran, seperti laju aliran massa masuk dan keluar dari volume atur atau resultan gaya yang bekerja pada benda. Sebagai contoh, angin yang mengalir di sekitar piringan satelit. Sebuah volume atur berbentuk persegi panjang diambil di sekitar piringan satelit, seperti yang digambarkan. Jika kita mengetahui kecepatan udara sepanjang seluruh luasan atur, kita dapat menghitung resultan gaya reaksi pada piringan satelit tanpa perlu mengetahui detail tentang geometrinya. Bagian dalam volume atur diperlakukan seperti kotak hitam. Dalam proses analisis, kita tidak dapat memperoleh pengetahuan mendetail tentang sifat aliran, seperti kecepatan atau tekanan pada titik-titik di dalam volume atur tersebut. Sebaliknya, analisis diferensial melibatkan penerapan persamaan diferensial dari gerak fluida pada setiap titik di medan aliran dalam suatu wilayah yang disebut domain aliran. Kita dapat menganggap teknik diferensial sebagai analisis dari jutaan volume atur kecil yang disusun berurutan dan atas bawah satu sama lain di seluruh medan aliran. Dalam batas ketika jumlah volume atur kecil mendekati tak terhingga, dan ukuran setiap volume atur menyusut menjadi satu titik, persamaan konservasi menjadi sederhana menjadi satu set persamaan diferensial parsial yang berlaku di setiap titik dalam aliran. Ketika persamaan-persamaan ini diselesaikan, akan menghasilkan detail tentang kecepatan, densitas, tekanan, dan lain-lain dari aliran, di setiap titik di seluruh domain aliran. Sebagai contoh pada gambar kedua, analisis diferensial aliran udara di sekitar piringan satelit menghasilkan bentuk garis aliran, distribusi tekanan mendetail di sekitar piringan, dan lain-lain. Dari detail-detail ini, kita dapat mengintegrasikan untuk menemukan parameter-parameter utama aliran seperti resultan gaya pada piringan satelit tersebut. Dalam masalah aliran fluida seperti yang diilustrasikan, di mana perubahan densitas dan temperatur udara tidak signifikan, cukup menyelesaikan dua persamaan gerak dalam bentuk persamaan diferensial, yaitu persamaan konservasi massa dan persamaan konservasi momentum linear. Untuk aliran tiga dimensi yang tidak termampatkan, ada 4 variabel yang tidak diketahui, 3 komponen kecepatan dan 1 komponen tekanan, dan 4 persamaan, 1 dari konservasi massa, dalam bentuk skalar, dan 3 dari persamaan konservasi momentum, dalam bentuk vektor. Persamaan-persamaan ini saling terkait, yang berarti beberapa variabel muncul dalam keempat persamaan tersebut. Oleh karena itu, paket persamaan diferensial ini harus diselesaikan secara simultan untuk keempat variabel yang tidak diketahui. Selain itu, kondisi batas untuk variabel-variabel tersebut harus ditentukan di semua batas domain aliran, termasuk inlet, outlet, dan wall. Jika aliran yang terjadi adalah aliran unsteady, solusi diselesaikan mengikuti perubahan waktu dan perubahan medan aliran. Hal ini menyebabkan analisis diferensial aliran fluida dapat menjadi cukup rumit dan sulit. Dengan bantuan komputer, hal tersebut dapat diselesaikan. Masih cukup banyak kasus aliran fluida sederhana yang dapat diselesaikan dengan metode analitik,
dan kita mulai dengan menurunkan persamaan diferensial untuk konservasi massa. Melalui penerapan teorema transportasi Reynolds, kita memiliki persamaan umum berikut untuk konservasi massa yang diterapkan pada volume atur. Kita akan menggunakan dua cara untuk menurunkan persamaan diferensial dari konservasi massa, yaitu 1. Metode divergensi atau Gauss. 2. Metode volume atur diferensial dan Dirac-Tyler. Cara tercepat dan paling sederhana untuk menurunkan bentuk diferensial dari konservasi massa adalah dengan menerapkan teorema divergensi, atau juga disebut teorema Gauss, dari matematikawan Jerman Johann Carl Friedrich Gauss. Teorema divergensi memungkinkan kita untuk mengubah integral volume dari divergensi suatu vektor menjadi integral luasan di permukaan yang mendefinisikan volume tersebut. Untuk setiap vektor G, divergensi dari vektor G adalah ∇f.G, dan teorema divergensi dapat ditulis sebagai berikut. Persamaan konservasi massa volume atur, atau dalam bentuk integral, kita tulis ulang kembali, dengan konversi metode divergensi sehingga menjadi dua bagian dalam bentuk integral volume, kemudian disatukan. Hasil integral hanya bernilai 0 jika yang diintegralkan sama dengan 0. Sehingga persamaan bagian dalam kurung kotak bernilai sama dengan 0. Hasil penurunan persamaan konservasi massa dari bentuk integral menjadi bentuk diferensial dapat kita peroleh sesuai pada gambar. Cara kedua dalam penurunan persamaan konservasi massa dalam bentuk diferensial adalah dengan metode volume atur diferensial dan Dirac-Tyler. Kita menurunkan persamaan konservasi massa atau kontinuitas, dimulai dengan volume atur di mana kita menerapkan konservasi massa. Misalkan volume atur berbentuk kubus yang sangat kecil, dan sejajar dengan sumbu dalam koordinat Kartesian. Dimensi kubus tersebut adalah dx, dy, dan dz, dan pusatnya diwakili titik P yang lokasinya sembarang terhadap pusat referensi di dalam medan aliran. Di pusat kubus tersebut, kita mendefinisikan densitas atau kerapatan fluida sebagai ρ, dan komponen kecepatan sebagai u, v, dan w, seperti pada gambar. Di lokasi yang menjauh dari pusat kubus, kita menggunakan Dirac-Tyler untuk menyatakan kerapatan dan kecepatan. Selanjutnya, kita memperkirakan laju aliran massa masuk atau keluar dari masing-masing 6 sisi kubus menggunakan Dirac-Tyler di sekitar titik pusat. Sebagai contoh nilai ρ kecepatan, pada sisi kanan. Saat kubus yang mewakili volume atur menyusut menjadi titik, orde kedua dan lebih tinggi dari Dirac-Tyler dapat diabaikan. Laju aliran massa masuk atau keluar dari salah satu sisi volume atur, sama dengan densitas dikali komponen kecepatan normal di titik pusat sisi tersebut dan dikalikan dengan luas permukaan sisi tersebut. Dengan kata lain, m dot sama dengan ρ dikali Vn dikali A di setiap sisi, di mana Vn adalah kecepatan normal yang melalui sisi tersebut, dan A adalah luas permukaan sisi. Kita jumlahkan semua laju aliran massa yang masuk dan keluar dari volume atur melalui sisi-sisinya. Sisi kiri, bawah, dan belakang berkontribusi pada aliran massa masuk, dan sisi kanan, atas, dan depan berkontribusi pada aliran massa keluar. Substitusikan hasil penjumlahan laju aliran massa pada persamaan konservasi massa bentuk integral, di mana laju perubahan massa di dalam volume atur, sama dengan laju massa yang mengalir masuk ke dalam volume atur, dikurangi laju massa yang mengalir keluar dari volume atur. Sehingga diperoleh bentuk akhir persamaan konservasi massa, dalam bentuk diferensial, atau persamaan kontinuitas, setelah beberapa penyederhanaan untuk aliran termampatkan, atau aliran kompresibel. Persamaan kontinuitas dapat ditulis ulang dengan menggunakan aturan perkalian pada suku divergensi. Pada persamaan yang telah ditulis ulang menghasilkan turunan material atau turunan total, bagian ini dibagi dengan ρ, sehingga dapat ditulis ulang dalam bentuk alternatif.